anak-anak kelas 5A. Masih tetap semangat ya hari ini ya? Harus tetap semangat, apalagi ini PH yang terakhir ya. Oke, semoga hasilnya bagus ya anak-anak. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan belajar tematiknya. Sebelum kita belajar tematik, silakan disiapkan dulu buku tematik 5D-nya. Bukan 5C ya, 5D. Yuk, jangan sampai salah buku. Ya, kita buka tematik 5D halaman 70. Halaman 70. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Ya. Nah, oke, kita akan lihat di situ. Ya. Ada Tony, ayah serta ibunya ya, sedang berolahraga itu di taman ya. Nah, pastinya anak-anak juga rajin olahraga ya. Jangan malas berolahraga ya. Nanti badannya jadi sakit, nggak enak, lemes ya. Maka harus rajin berolahraga. Berolahraga ini bisa menghindarkan kita dari berbagai macam gangguan kesehatan. Nah, salah satunya gangguan kesehatan organ peredaran darah. Ya, kemarin kita juga sudah mempelajari apa akibatnya ya. Kok sering pusing ya? Oh, itu ada yang terganggu tuh peredaran darahnya ya. Kemarin kita sudah belajar. Nah, gangguan peredaran darah pada manusia itu dapat dicegah ya. Nah, organ peredaran darah di dalam tubuh kita, bagaimana cara mencegahnya ya, cara menjaga ya. Ini yang pertama ada beristirahat dengan cukup. Ya, tidur yang cukup itu akan membuat detak jantung itu menjadi teratur. Ya, kalau kamu tidurnya hari ini tidurnya pukul 10, besok tidurnya pukul 2 pagi, besok lagi tidurnya pukul 12, ya maka tidak teratur ya, sehingga detak jantungnya menjadi tidak teratur nih. Tidurnya kurang ya kan? Bangun tidur jam 2 pagi, bangunnya jam 5. Wah, ya tidurnya sangat kurang ya. Nah, ini harus diperhatikan nih ya untuk anak-anak. Kemudian yang kedua, berolahraga secara teratur. Berolahraga secara teratur ini bisa melancarkan aliran darah. Ya, misalnya kita bisa jogging ya di kompleks perumahan kita ya, kemudian senam, bersepeda ya. Itu olahraga ringan yang bisa kita lakukan ya. Atau mungkin kalau punya skipping ya bisa digunakan juga ya. Nah, itu olahraga. Yang ketiga, itu membiasakan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang ya dan rendah lemak. Nah, ini terlalu banyak mengkonsumsi makanan ya, kalau makanannya berlemak itu bisa mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Ya, maka makan itu juga perlu diperhatikan, jangan terlalu banyak lemak ya. Bisa mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Berikutnya, melakukan rekreasi ya. Berrekreasi itu tidak harus bepergian ke tempat wisata ya. Tetapi kita bisa mengisinya di rumah ya, bermain Lego di rumah ya, membaca buku ya, bersantai di rumah ya, itu juga cara sederhana ya yang bisa kita lakukan untuk rekreasi di rumah ya. Atau mungkin kalau ada yang punya camping, bisa camping di rumah ya, membuat tenda di rumah ya. Itu juga bisa salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk berekreasi di rumah. Nah, cara mencegah gangguan kesehatan ini pada jantung dan pembuluh darah ya, ini bisa dicegah dengan, apalagi nih kalau penyakitnya hipertensi itu tekanan darah tinggi ya, hipotensi, tekanan darah rendah, dan jantung koroner. Ini bisa dicegah dengan olahraga teratur ya, lalu istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur mayur dan buah-buahan. Nah,
Ini ada gambar apa di sini ya? Wah, orangnya sedang melakukan pemanasan ya. Sebelum berolahraga sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Nah, karena apa? Kalau tidak ini bisa terkena varises ya. Nah, varises ini dapat dicegah dengan cara melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Jadi setelah tadi pemanasan sebelum olahraga, setelah olahraga pun kita juga melakukan yang namanya pendinginan ya, meluruskan kaki setelah berolahraga ya supaya aliran darahnya lancar. Oke. Anak-anak coba kalian buka di halaman 71 ya. 71. Kita akan melihat identifikasi bagian pantun. Ya, nah, gimana kalian sudah belajar membuat pantun belum? Nah, kalau belum dicoba membuat pantun. Ya, kemudian nanti bersama dengan temannya bermain pantun. Ya, dicoba. Ya. Nah, ini ada sebuah pantun. Ibu belanja di pasar murah, tak lupa membeli kangkung seikat. Rajin makan sayur dan buah, jantung kuat, tubuh pun sehat. Nah, ini kita bisa mengidentifikasi pantun di atas. Ya, kemarin kan kita juga sudah belajar ya bagian-bagian dari pantun. Nah, kita lihat nih jumlah barisnya. Ya, coba ya jumlah barisnya itu ada berapa baris? 1, 2, 3 ini ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Ya. Kemudian suku kata pada setiap barisnya. Coba baris yang pertama dulu. Ibu belanja di pasar murah. 10 bener ya. Kan itu kemarin ciri-cirinya itu suku katanya 8 sampai 12 suku kata ya. Ini udah ada 10 suku kata. Betul ya? Coba baris kedua ada berapa nih suku katanya? Tak lupa membeli kangkung seikat 11 ya. Coba baris ketiga. Rajin makan sayur dan buah 9. Betul ya? Sekarang baris keempat. Jantung kuat, tubuh pun sehat 9. Betul ya? Nah, itu jumlah suku katanya. Jumlah kata dalam barisnya. Nah, kalian bisa hitung nih jumlah kata dalam barisnya. Nah, ini ibu belanja di pasar murah. Ya, kalian itu ada berapa? Ada berapa kata itu? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Ada 5 kata. Baris kedua coba. Tak lupa membeli kangkung seikat. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Nah, silakan disebutkan yang lainnya. Baris yang menunjukkan sampiran yaitu baris 1 dan 2. Ya, ibu belanja di pasar murah, tak lupa membeli kangkung seikat. Kalau yang menunjukkan isi, rajin makan sayur dan buah, jantung kuat, tubuh pun sehat. Ya, itu yang menunjukkan isi. Kalau sajak pantun lihat berarti A, B, A, B. Ya, lalu jenis pantunnya rajin makan sayur dan buah, jantung kuat, tubuh pun sehat. Apa? Nasihat ya, betul. Amanatnya apa? Amanatnya dengan kita rajin mengkonsumsi sayur dan buah, maka tubuh kita akan sehat. Ya, betul. Nah, ini ya nih. Nih lihat. Kita dianjurkan untuk makan sayur dan buah karena baik untuk kesehatan jantung dan tubuh. Ya, jadi kita diminta untuk memakan sayur dan buah ya karena baik untuk kesehatan jantung dan tubuh. Berikutnya kita lihat tuh ada pantun. Ya, ada halaman 72.
Nah, coba kamu ambil buku tulis bahasa Indonesiamu, lalu kerjakan yang halaman 72. Kerjakan halaman 72. Ya, dikerjakan di buku tulis bahasa Indonesia. 4 nomor ya. Nah, kita lihat di situ ada pantun. Kemarin sudah ya kita ya. Pantun itu dibedakan menurut usianya ya, berdasarkan usianya. Itu dibedakan menjadi pantun anak-anak. Kemudian pantun orang muda dan pantun orang tua. Itu berdasarkan usianya ya. Jadi ada pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Hal-hal ketika kita membuat pantun, kita harus lihat dulu nih, tema pantun yang akan kita buat apa. Ya. Kemudian jenis pantunnya apa nih? Kita mau membuat jenis pantun apa? Apakah pantun anak-anak, apakah pantun orang muda, pantun orang tua, atau pantun jenaka, pantun teka-teki, ya kita harus tentukan dulu. Lalu sajak pada bagian sampirnya ya harus diperhatikan. Ya, misalkan at, ah, ya berarti nanti baris ketiganya harus yang akhirannya at, lalu baris keempatnya ah. Nah, harus diperhatikan sajaknya juga ya. Jadi jangan sembarang membuat pantun ya, tetapi diperhatikan juga sajaknya. Nah, kita lihat nih ada pantun anak-anak. Pergi berenang siang-siang. Kolamnya ada di dekat taman. Hatiku senang juga riang. Mendapat hadiah dari teman. Nah, ini lihat sajaknya. Ang, an, ya. GN, berarti A, B, ya. Nah, kita harus melihat ciri-cirinya ya. Ciri-ciri yang pertama, terdiri dari 4 baris. Ya, baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, ya kan? Kemudian jumlah suku kata pada baris 1. Pergi, berenang, siang-siang, 9. Ya, nah kalian sebutkan tuh. Baris kedua suku katanya berapa? Baris ketiga suku katanya berapa? Baris keempat suku katanya berapa? Kemudian baris 1 dan 2 ya yang disebut sampiran ya, yang disebut sampiran ini adalah pergi berenang siang-siang. Kolamnya ada di dekat taman. Kemudian baris yang menunjukkan baris isi. Hatiku senang juga riang mendapat hadiah dari teman. Nah, ini ya untuk ciri-cirinya. Ada pantun berikutnya lagi. Pakai gelang di tangan kanan. Gelangnya terbuat dari tali. Ayah pulang bawa mainan. Aku sungguh senang sekali ya. Senang dia ini ya. Karena ayahnya pulang membawa mainan ya. Ini termasuk pantun anak-anak. Baik, anak-anak coba buka di halaman 75. Ya, tadi Tony lagi olahraga ya. Nah, sepulang olahraga Tony itu langsung mandi ya. Biasakan kita kalau dari luar ya, apalagi ini sedang ada pandemi virus corona ini ya. Jadi kalau setelah dari keluar rumah kita harus mandi ya. Mandi lalu berganti pakaian ya yang bersih ya. Nah, itu supaya kita terhindar dari virus. Nah, Tony mandi lalu makan pagi bersama keluarganya. Setelah itu Tony membaca buku kesukaannya. Tony ini sangat menyukai buku cerita bergambar ya atau cergam, cerita bergambar. Pada buku itu terdapat cerita yang diberi gambar atau ilustrasi. Ya. Nah, ini kita akan melihat ya kira-kira langkah apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk membuat gambar pada cerita bergambar. Ya, yang pertama itu menentukan cerita ya yang akan digambar. Kemudian mempelajari isi cerita. Kemudian mempelajari karakter tokoh dalam cerita, ya, tokoh utama ataupun tokoh pembantu.
menentukan garis besar alur cerita sederhana ya yang menggambarkan isi cerita. Kemudian membuat beberapa gambar ya. Jadi diminta untuk membuat beberapa gambar sesuai garis besar alur cerita yang telah dibuat. Nah, ini ada di halaman 75. Coba kalian bisa garis bawahi halaman 75. Ya, silakan di garis bawahi atau di stabilo. Ya, supaya nanti saat ada soal uraian ya kalian bisa mengerjakannya ya. Sebutkan langkah-langkah untuk membuat gambar pada cergam ya atau cerita bergambar. Ya, kalian tahu nih langkah-langkahnya ada 5 ya. Disebutkan. Ini ada contoh cerita bergambar. Ya. Cerita bergambar ini judulnya apa ini? Belum ada judulnya ini ya. Ya, ini ada gambarnya, ada belalang dan semut. Ya. Nah, ketika sedang berjalan-jalan di padang rumput, belalang melihat rombongan semut berjalan beriringan sesuai ya. Nah, itu sesuai ya dengan gambarnya. Jangan ceritanya tentang belalang dan semut kok kamu gambarnya gajah ya. Gambarnya kucing ya, jangan ya, harus disesuaikan dengan ceritanya. Ya. Nah, nanti kalian bisa mencoba nih ya, membuat adegan bercerita. Misalkan ada cerita tentang tupai ya. Tupai yang mengambil buah kelapa ya. Nah, kemudian bertemu dengan kelinci. Nah, coba kalian menceritakan itu gimana itu silakan kalian coba membuat gambar ceritanya itu bagaimana. Ada tupainya ya sedang mengambil pohon kelapa, lalu dia sedang mengambil buah kelapa, maksud Bu Santi, lalu bertemu dengan ini ada ini ya. Ini halaman 77 ya. Suatu hari ketika kelinci sedang bersantai, tupai datang menghampirinya. Oh benar, ini tupai ya. Dengan kelinci ternyata ya. Dengan kelinci. Tupai menangis terseduh-seduh meminta bantuan kelinci. Tolong bantu aku kelinci. Semua kelapa yang kupetik disembunyikan oleh monyet. Ya. Kelinci segera berusaha menenangkan tupai. Jangan khawatir tupai. Di mana monyet sekarang? Aku akan bicara kepadanya. Jadi ada gambarnya tupai ya sedang menangis ya. Kemudian juga di situ ada kelincinya. Nah, coba digambarkan peristiwa itu bagaimana coba ya, kalian menggambarkannya coba ya, dicoba di buku gambar kalian ya. Nah, gambar cerita itu gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan ya. Nah, fungsinya apa? Untuk memperjelas ya, menegaskan serta memperindah suatu cerita ya. Jadi supaya lebih jelas itu kan ada kelincinya sedang santai ya, supaya tampak jelas ada tupainya lagi nangis ya, lalu sedang bercerita kepada kelinci ya. Nah, itu harus jelas. Langkah dalam membuat gambar cerita ya, kita bisa menentukan ide atau gagasan ya. Kalau sudah, ini ada tupainya, ini ada kelincinya. Tupainya sedang menangis ya. Lalu ada kelincinya ya sedang bersantai ya, membuat sketsa kalau sudah ya. Ini kelincinya, ini seperti ini. Ini tupainya seperti ini ya. Kemudian kalian mewarnai ya, coba diwarnai dengan baik ya. Diwarnai bisa pakai teknik kering, juga teknik basah bisa ya. Lanjutkan di halaman 77. Coba buka halaman 77. Halaman 77. Langkah-langkah membuat pantun berdasarkan gambar. Yang pertama, cermatilah gambar sebaik mungkin. Yang kedua, tentukan tema gambar terlebih dahulu ya, tentukan tema pantunnya. Pastikan gambar dan tema pantun yang kamu buat sesuai.
Yang ketiga, buat isi pantun terlebih dahulu ya. Buatlah pantun yang berisi amanat. Nah, yang keempat, buat sampiran mengikuti sajak pada bagian isi. Bacalah sekali lagi pantun yang kamu buat. Nah, pantun itu akan lebih enak dibaca apabila jumlah suku kata antar barisnya tidak terlalu jauh beda ya. Jadi misalkan yang pertama itu 8 ya, yang kedua jangan 12 ya. 8 atau 9 ya atau 10 ya. Jangan terlalu jauh berbeda. Itu. Nah, ini ada contohnya ini ya. Ada gambarnya ini ya. Nih ada gambar. Ya, kemudian kalian diminta untuk membuat pantun. Coba ini ada gambar anak-anak sedang membersihkan kelasnya. Nah, coba buatkan pantunnya. Nah, ini ada pantunnya. Air putih di dalam tempayan. Nah, tempayan itu tempat air ya. Jika dibiarkan akan menguap. Kerja bakti, pekerjaan jadi ringan. Kelas menjadi bersih dalam sekejap. Dilihat nih. Nah, sajaknya an, up ya. A, B, A, B. A, B, A, B. Kalian harus perhatikan nih, seumpama sudah membuat sampirannya, oh ini udah A, B. Berarti di sini A. Berarti yang an, yang akhirannya an. Apa ya? Oh, kerja bakti pekerjaan jadi ringan. Ya, ya. Nih ya, harus disesuaikan ya sajaknya ya. Ya, jadi bersajak A, B, A, B. Memang enak es biji selasi. Boleh diminum setelah makan. Bekerja sama tanpa pilih kasih. Itulah wujud dari persatuan. Nah, ini juga kalian perhatikan nih. A, B, A, B. Ya. Karena ini sih, an. Nah, ya. Nah, dicoba deh, kalian coba membuat deh ya. Coba buatlah pantun satu saja. Ya. Nanti bisa perlihatkan pada temannya ya. Sudah mencoba membuat pantun ya. Nah, ini identifikasi pantun nih ya. Ini antara pantun 1 dan pantun 2 nih yang kalian kerjakan yang tadi saja ya, yang dari halaman 72 saja ya, identifikasi pantunnya seperti halaman 72, 4 nomor tuh ya, kalian mengerjakan 4 nomor, kalau ini kan hanya 2 nomor ya, kalian kerjakan yang 4 nomor di halaman 72 ya. Oke. Di sini kemarin ya lagi marak-maraknya nih ya sakit demam berdarah ya. Nah, itu karena apa ya? Nah, itu disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Nah, ini kita akan melihat cara untuk membasmi sarang nyamuk Aedes aegypti ya. Dikenal dengan kegiatan 3M. 1. Menguras tempat penampungan air. 2. Mengubur barang bekas. 3. Menutup tempat penampungan air. Ya, nah itu cara untuk membasmi sarang nyamuk Aedes aegypti. Nah, berikutnya kita akan lihat di situ cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Kemarin udah ya anemia ya. Nah, pencegahannya itu kita bisa mengkonsumsi, ini tidak ada di buku ya, mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi. Kemudian kalau leukemia, pencegahannya bisa menerapkan pola hidup sehat. Demam berdarah, cara mencegahnya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Ya, tadi 3M tadi ya, untuk membasmi sarang nyamuk. Yang keempat, talasemia. Ya, ini bisa dicegah karena ini talasemia ini tidak bisa dicegah ya, karena talasemia ini merupakan penyakit keturunan ya. Jadi gangguan pada darah yang tidak dapat dicegah itu talasemia karena dia merupakan penyakit keturunan. Hemofilia tidak dapat diobati tetapi bisa dicegah ya. Cara menghindarinya
kita bisa jika terjadi pendarahan ya, cara menghindarinya terjadi pendarahan agar darah tidak terus mengalir ya. Kita jangan membiarkan apabila kita jatuh atau terjadi pendarahan ya, jangan biarkan darahnya terus mengalir ya. Nah, itu untuk mencegahnya. Oke, anak-anak, sekarang kalian mengerjakan tugas pantun yang tadi Ibu beri ya. Oke, anak-anak, selamat mengerjakan anak-anak. Selamat siang.